Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah komputer akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada fitur persediaan. Ya, pada fitur persediaan. Kita mulai dari transaksi tanggal 16 Januari. Silahkan saudara perhatikan, tanggal 16 Januari perusahaan ini mengeluarkan produk kursi santai sebanyak 15 PCS, tapi secara cuma-cuma atau gratis ya. Hal ini dilakukan untuk bagian dari kegiatan promosi dan dimasukkan dalam akun beban pemasaran. Dari sini nanti saudara diminta satu, membuat akun baru ya, akun baru beban pemasaran. Kemudian saudara mengatur atau menyeting pada preferensi kaitannya dengan penyesuaian persediaan, dan berikutnya saudara menginput penyesuaian persediaan akan pengeluaran barang 15 PCS ini. Oke, kita mulai aja. Kita masuk ke Accurate online-nya. Ya, kita masuk ke buku besar. Ya, buku besar. Oke, buku besar, kemudian masuk ke akun perkiraan. Kita akan menambahkan akunnya di situ. Silakan saudara isikan. Tipe akunnya adalah beban. Sub akunnya ini diabaikan aja ya, tidak usah dicentang, diabaikan aja. Kode perkiraannya 6104. Silakan saudara isikan. Namanya beban pemasaran. Oke, ya. Beban, tipe akunnya, sub akunnya diabaikan aja. Kode perkiraannya diisi 6104, nama akunnya beban pemasaran. Kalau sudah bisa disimpan. Oke, berikutnya langkah yang kedua, kita akan menambahkan beban pemasaran itu ke dalam pengaturan atau setting ya. Kita masuk ke menu pengaturan. Pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita masuk ke akun perkiraan. Ya, akun perkiraan kita masuk ke persediaannya di sini. Di sini kita akan menambahkan akun tadi ya, 6104-nya, berarti dipilih aja di sini, diketik persediaan, enam satu kosong empat. Akun perkiraan,
kemudian ke persediaan. Nah, ini 6 beban pemasaran ya. Oke. Kalau sudah ini berarti di sini ada ekuitas saldo awal sama beban pemasaran ya, akun penyesuaiannya. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Oke, berikutnya langkah yang ketiga, input penyesuaian persediaan. Input penyesuaian persediaan, kita masuk ke persediaan, kemudian masuk ke inventory adjustment, penyesuaian persediaan. Oke, tanggalnya kita isi tanggal 16 Januari. Ini untuk otomatis, tidak perlu disesuaikan. Kemudian porsi santai, porsi santai. Kemudian ini pengurangan ya, pengurangan sebanyak 15 item dari gudang depan ya. Porsi santai, pengurangan sifatnya ya, ada tipe yang penambahan, ada yang pengurangan. Karena ini kita mengurangi persediaan berarti pengurangan ya. Bisa saja menambah kalau misalkan ada stok opnam, ada kelebihan barang dan harus dicatat, berarti ini penambahan. Karena ini pengurangan diberikan secara cuma-cuma, maka saudara klik pengurangan 15 item depan ya, gudang depan. Kalau sudah bisa dilanjut. Kemudian jangan lupa kita isikan di sini ya. Info lainnya, akun penyesuaiannya adalah tadi 6104 ya, 6104. Beban pemasaran. Keterangannya opsional, bisa diisi atau tidak. Pemberian gratis sebagai promosi gitu ya, misalkan. Opsional silahkan diganti, mau diganti yang lainnya ya. Oke. Kalau sudah bisa disimpan. Kita lihat pemberian gratis sebagai promosi. Oke, lanjut. Setelah ini bisa kita tutup. Lanjut ke tanggal 17.
Ya, tanggal 17 saudara perhatikan. Tanggal 17 perusahaan ini mengadakan paket promo dengan nama paket kerja, satuannya paket, harganya 700, dan isi paketnya ini 1 meja kerja, 1 PCS kursi kerja, paket dikenakan PPN 10%. Berarti kita akan mencatat itemnya dulu ya, item pembentukan paket kerja ini ya. Kalau sebelumnya barang persediaannya itu kan persatuan ya, persatuan. Kalau ini per paket, berarti kita membuat paketnya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke persediaan. Persediaan, kemudian barang dan jasa. Oke, barang dan jasa kita akan mengisi ya. Di sini nanti akan mengisi di isian umum, penjualan atau pembelian, kemudian untuk lain-lain akun dan gambar ini nanti kita abaikan aja. Kita masuk ke isi umum ya, ke bagian pengisian secara umum. Kategori barangnya tadi umum, kode barangnya barang dan jasa, nama barangnya tadi paket kerja, paket kerja, nama barangnya, jenis barangnya, grup, satuannya, berarti kita bikin satuannya adalah paket gitu ya, paket. Kita simpan sebagai paket. Kita ulang lagi, kategorinya umum, kemudian kode barangnya barang dan jasa, nama barangnya paket kerja, jenis barangnya grup, satuannya paket ya. Ini di informasi umum. Kemudian kita masuk ke penjualan dan pembelian. Untuk default diskonnya tidak ada, kita abaikan aja. Kemudian untuk harganya ini centangnya dihilangkan, harganya 700 per paket, 700.000 per paket. PPN-nya kena PPN, berarti dipilih PPN ya. Kemudian kalau sudah, kita mengisi ke rincian grup. Rincian grup kita pilih tadi yang sudah kita isikan, kita pilih ya. Berarti satu paket kerja ini terdiri dari meja kerja ya, terdiri dari 1 PCS meja kerja, meja kerja, 1 PCS meja kerja. Lanjut, kemudian 1 PCS kursi kerja, 1. Berarti 1 paket isinya ya, isinya satu meja kerja, 1 kursi kerja ya. Kalau sudah, untuk tadi lain-lain akun gambar ini diabaikan saja. Kalau sudah bisa disimpan. Oke, berarti untuk tanggal 17 ini sifatnya hanya baru menginput saja ya. Hanya baru
menginput paket kerja saja. Kemudian berikutnya tanggal 18. Tanggal 18 pelanggan umum tertarik untuk membeli paket kerja sebanyak 5 paket ya melalui pembayaran kas IDR. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Dan jangan lupa nanti ada kuisnya ya. Kita masuk ke penjualan. Kemudian penjualan masuk ke faktur penjualan. Ya. Pelanggannya di sini pelanggan umum. Tanggal 18 Januari. Kita pilih paket kerja, kuantitasnya 5 paket dengan harga 700, diskonnya tidak ada. 5 paket itu. Oke. Lanjut. Ya, berarti ini paket kerja ya. 5 paket terdiri 5 meja kerja, 5 kursi kerja. Kemudian ubah gudangnya, jangan lupa ubah gudang depan. Ubah gudang depan. Berikutnya, proses berikutnya ini kan baru faktur. Lakukan proses pembayaran karena ini membeli secara tunai ya. Berarti proses pembayaran jangan lupa menggunakan kas IDR ya. Tanggal bayarnya tanggal 18 Januari. Oke. Metode bayarnya kas IDR tunai. Jumlahnya berarti saldonya 3850. Kita refresh. Ya, berarti nilai pembayaran dengan faktur yang dibayar sudah sama. Kita refresh. Kalau sudah, berarti kita simpan. Oke, kita menjawab, bisa ditutup dulu. Kita menjawab kuis yang ke-6. Berapakah sisa uang kas IDR setelah adanya transaksi berikut ini? Berarti kita ngecek, masuk ke kas dan bank. Kas dan bank, history bank. History bank, pilihlah kas IDR ya, kas IDR, tanggalnya tanggal 1 ya. Saudara filter sampai tanggal 18 Januari 2019. Saudara bisa memfilter sampai dengan hari ini, tidak masalah ya. Di refresh ya. Berarti posisi kas IDR setelah adanya transaksi 18 Januari itu
8.850.000. Saudara screenshot ya. Kemudian jangan lupa saudara kirimkan melalui Sunan ya, screenshotnya yang jelas, jangan lupa di screenshot. Setelah itu saudara gunakan untuk menjawab kuis ke-6, menjawab kuis ke-6. Oke ya, kuis ke-6 sudah. Lanjut kita masuk ke tanggal 19. Tanggal 19 ya. Perusahaan menerima pesanan khusus. Kalau yang pertama tadi perusahaan membuat item khusus ya, paket grup khusus. Kalau ini pesanan khusus, modifikasi warna kursi santai 10 PCS dengan biaya modifikasinya 250, dialokasikan sebagai beban operasional lainnya ya. Akun biaya pesanan ini nanti dimasukkan ke persediaan dalam proses ya. Harga jualnya 950. Kita masuk ke persediaan ya, ke modul persediaan. Nah, saudara perhatikan pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, dan penyelesaian pesanan ini satu kesatuan ya, satu kesatuan dari job posting ya, job posting atau pekerjaan pesanan. Kita masuk yuk ke persediaan, kemudian ke pekerjaan pesanan. Ada beberapa tahap nanti yang saudara kerjakan. Kita tahap yang pertama mengerjakan dulu ini, pekerjaan pesanan penginputannya ya, dari kursi santai 10 PCS tersebut. Tanggalnya diubah tanggal kursi santai. Kursi santai tadi 10 PCS ya, 10 PCS. Kemudian benang dikeluarkan dari depan. Lanjut kemudian kita akan mengalokasikan akun beban operasional lainnya. Berarti kita masuk ke sini, biaya lainnya ya, biaya lainnya, kemudian beban operasional lainnya.
dan operasional lainnya sebesar 250. Oke, lanjut ya. Kemudian ya, kita ke masuk informasi lainnya ya. Referensi pelanggan ini dikosongnya aja. Akun pekerjaannya di sini akun pekerjaannya persediaan dalam proses ya. Kemudian akun selisih biayanya adalah otomatis beban pokok penjualan. Keterangan opsional, tidak perlu di Oke. Kalau sudah bisa disimpan. Tanggalnya ya belum dipilih. Untuk tanggalnya yang tadi belum di ini berarti sedang diproses. Berikutnya langkah yang kedua, kita hanya membuat item barunya ya, item barunya. Oke, kita tutup aja. Persediaan, kita masuk ke persediaan ya. Persediaan barang dan jasa seperti pengisian tadi ya. Kita mulai dari pengisian umum ya. Pengisian umum, kategori barangnya, kursi, kemudian kode barangnya, barang dan jasa, kemudian nama barangnya adalah kursi pesanan, kursi pesanan ya, kursi pesanan. Kemudian jenis barangnya persediaan, satuannya adalah PCS. Kalau sudah masuk ke penjualan atau pembelian, harganya 950.
RPJS PPN diisi, ini diabaikan aja. Simpan ya. Setelah disimpan, kita langkah selanjutnya adalah membuat faktur tagihan ya. Faktur tagihan ditutup dulu, masuknya ke penjualan, faktur penjualan, cari pelanggannya PT Inti Makmur. Belum ada, berarti kita input terlebih dahulu. Simpan PT Inti Makmur sebagai data baru, kita klik ya. Tanggal 20 Januari. Oke, tanggal 20 Januari. Kemudian kita cari kursi pesanan, kuantitasnya 10. Dari gudang depan. PPN penjualnya tidak ada. Lanjut. Tanggal pengiriman diganti tanggal 20/01/2019. Oke, berarti di sini kursi pesanan 10 PCS ya, 10 PCS harga 950 dengan total setelah PPN 10.450 ya. Karena ini sifatnya baru tagihan ya, berarti tidak perlu kita proses, langsung kita simpan saja. Simpan. Yuk kita coba, kita ulang lagi yang tanggal 20 tadi. Coba kita ulang lagi ya, tanggal 20 kan belum kita simpan. Kita ulang lagi ke penyelesaian pesanan ya, penyelesaian pesanan. Kita masuk ke persediaan,
persediaan, kemudian penyelesaian pesanan, persediaan, penyelesaian pesanan, ya, tanggalnya tanggal 20 2019. Pilih nomor 1, tipe barangnya, barang, kemudian cari kursi pesanan. Kuantitasnya 10, satuannya PCS, lanjut, ya. Kemudian di sini langkah berikutnya, ya, langkah berikutnya setelah ini buat faktur tagihan. Opsional, ini bisa diisi, bisa tidak. Penyelesaian pesanan, ya. Kalau sudah, simpan. Kita langkah yang kedua buat faktur tagihan, berarti dari penjualan, kemudian faktur penjualan, cari pelanggannya, PT Inti Makmur, ya, tanggalnya tanggal ganti,
Kalau sudah bisa disimpan. Oke, coba kita cek ya. Nah, ini berarti prosesnya sudah lunas ya, prosesnya. Oke, transaksi yang terakhir kita tutup aja dulu. Tanggal transaksi yang terakhir tanggal 20 Januari. Tanggal 20 Januari, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detailnya yang dipindahkan kursi kerja sama meja persegi. Kita masuk ke persediaan. Pemindahan barang. Langkah yang pertama, kita akan mengirim barang. Berarti kirim barang gudang, dari gudang, berarti dari gudang belakang, gudang tujuannya ke depan. Tanggalnya 20. Barang yang dipindahkan kursi kerja, jumlahnya 5. Lanjut, meja persegi, jumlahnya 5. Nah, kemudian setelah ini kita simpan ya, simpan. Kemudian kita masih bisa klik data baru. Di sini masih di pemindahan barang ya. Kirim berarti berikutnya, langkah berikutnya terima barang. Kalau terima barang tidak usah mengisi ya, otomatis tanggal 20.01. Di sini terima barang berarti ambil pemindahan barang ya. Ini sudah sesuai. Di sini lanjut. Setelah lanjut kita simpan, kita cek
hijau pojok di sini. Nah, dari depan, dari belakang ke depan ini diterima seluruhnya, berarti prosesnya berhasil gitu. Selamat mencoba. Mungkin nanti yang agak itu ya, di transaksi yang tanggal 20, transaksi tanggal 20 itu nanti coba, tadi ada sedikit kendala, nanti dihapus. Nanti kalau ada kendala dihapus saja, diulang lagi gitu ya. Selamat mencoba, semangat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.